Apapun yang kau inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita punya nabi, saudara? Karena begitu besarnya rahmat nabi kepada kita. Nabi ditawarkan demikian. Nabi enggak minta untuk dirinya, saudara. Nabi enggak minta untuk anaknya. Nabi enggak minta untuk cucunya. Nabi enggak minta untuk keluarganya. Nabi tidak minta untuk sanak familinya, tapi apa yang diminta oleh Nabi, saudara? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau kau berikan apapun untukku ya Allah, kalau begitu permintaanku hanya satu, aku tidak rela ada satupun umatku di neraka, kata Nabi, saudara. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Muhammad. Rahmat ini yang diwarisi oleh Habibana Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun. Tadi beliau juga menyebutkan ibadahnya Habib Qasim. Bahkan Al-Habib Quraisy cerita, saudara, Abuya Sayyidul Walid Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun sampai pernah mengatakan kepada Habib Quraisy, kalau engkau bicara soal ibadah, maka iktadi bi abik, ikut ayahmu Al-Habib Qasim. Tapi kalau urusan nata pesantren, iktadi bi, ikuti aku, kata Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ibadah beliau yang luar biasa. Dari baligh, saudara. Dari baligh sampai beliau wafat, tidak pernah meninggalkan tahajud ibadah Allah. Ya Allah, di antara kita jangankan tahajud, sholat jamaah aja bolong-bolong, betul. Bahkan ada yang ketinggalan sholatnya, betul. Beliau pernah, Al-Habib Qasim, satu kali karena capek baru pulang dakwah, sudah tengah malam, hampir 2:30, akhirnya beliau terlelap tidur. Istri beliau kasihan, tidak membangunkan beliau sekali seumur hidupnya. Tidak membangunkan beliau karena udah terlalu capek, 2:30 baru pulang, saudara. Akhirnya udah adzan subuh baru dibangunkan. Begitu dibangunkan, saudara, Habib Qasim tahu sudah adzan subuh. Habib Qasim marah luar biasa. 2 hari beliau tidak tegur keluarganya. Saking menyesal, sedih, 1 kali seumur hidupnya ketinggalan tahajud, saudara. Berapa kali kita ketinggalan? Tanyanya jangan berapa kali kita ketinggalan, berapa kali kita sudah tahajud ibadah Allah. Jangankan umatnya, dai-dainya, saudara. Ini nasihat buat saya sendiri. Enak sekarang pakai mobil, dakwah, serba mewah, serba mulia. Berapa banyak di antara kita yang masih jaga tahajud? Istiqamah yang luar biasa seperti ini, dari mana beliau warisi, saudara? Tidak lain dan tidak bukan dari kakeknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saking luar biasanya tahajud Nabi, hatta warimat gadamah, sampai terkilir, sampai bengkak kakinya baginda Nabi, saudara. Akhirnya ada sahabat yang tanya, wahai Nabi, atakallufun hadha, tidakkah ini terlalu memaksakan wahai Nabi? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni dosamu, dosamu yang telah lampau, dosamu yang akan datang, sudah diampuni sama Allah. Tapi kenapa kau ibadah begitu luar biasa, saudara? Apa jawab beliau? Afala akunu abdan syakura. Tidaklah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Inilah baginda Nabi Muhammad. Bahkan di dalam riwayat lain, Sayyiduna Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala wa anhu wa ardah pernah sholat di belakang Nabi, saudara. Sampai beliau mengatakan, hatta hamamtu bisu, sampai aku niat nggak baik sholat di belakang Nabi. Kenapa? Saking panjangnya. Saya pengen selesai, saya pengen tinggalin Nabi lagi sholat. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengomentari riwayat ini, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, Sayyiduna Ibnu Mas'ud min asyaddin nas iktidaan bin Nabi. Sayyiduna Ibnu Mas'ud orang yang paling luar biasa mengikuti Nabi, saudara. Apa yang Nabi dilakukan diikuti oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Tapi kali ini saking panjangnya, luar biasanya ibadah Nabi, sampai Sayyidina Ibnu Mas'ud udah gak ikut lagi, gak kuat lagi mau ngikutin baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ibadah yang dilakukan Habibana Qasim tidak heran, karena beliau adalah warithun Nabi, diwarisi dari kakeknya Sayyiduna Muhammad. Dan yang ketiga, yang paling penting, saudara, salah satu akhlak Habibana Qasim
La yakhafu fillahi laumata laim. Beliau nggak pernah takut di dalam menegakkan syariat Allah. Nggak pernah takut di dalam mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Apapun resikonya, saudara. Bahkan tadi dikatakan oleh Habibana Quraisy, tidak jarang beliau setelah khutbah Jumat diculik, saudara, dianiaya sampai luka, dikebukin, saudara. Tapi minggu berikutnya apa beliau mundur? Minggu berikutnya beliau tidak mundur satu langkah pun. Bahkan bertambah ketegasan beliau, ibadallah. Dari mana beliau warisi ini? Dari mana beliau dapatkan ini, saudara? Ini diwarisi tidak lain dan tidak bukan dari datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Diriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi bahwasanya para sahabat menceritakan kalau Rasulullah sudah amar ma'ruf, saudara. Itu Rasulullah kalau sudah berbicara yang halal, yang haram, yang hak, yang batil, yang benar dan yang salah, kana idza khataban nas ihmarra wajhuh. Kalau sudah berbicara amar ma'ruf, saudara, ihmarra wajhuh, wajah Nabi sampai merah, ibadallah. Wa fi riwayatin ihmarra ainah, bahkan kedua mata Nabi sampai merah, saudara. Washtadda ghadabuh, Nabi begitu marah. Wa ala sautuh, suara Nabi melengking tinggi. Ka'annahu mundiru jaishin, seakan-akan beliau bukan khatib, tapi seakan-akan beliau adalah penyeru pasukan perang, saudara. Takbir. Ini yang diwarisi Habibana Qasim. Oh, belum lagi nahi munkarnya Nabi. Nahi munkarnya Nabi, ibadallah. Kalau kita ceritakan saat ini, waktu kita nggak cukup. Itu nahi munkarnya Nabi. Salah satunya yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang populer, ada namanya Masjidan Dirara. Al-Quran secara eksplisit, secara langsung menyebutkan sebagai masjid, saudara. Masjid itu ada sekelompok orang yang bangun masjid. Pada saat itu Nabi sedang di luar kota. Akhirnya apa yang mereka minta kepada Nabi? Mereka minta supaya kalau Nabi pulang, nanti Nabi sholat di masjid tersebut. Lalu apa jawab Nabi, saudara? Ya, nanti kalau saya pulang, saya sholat di masjid tersebut, ibadallah. Lalu di perjalanan pulang ke Madinah, turun malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah. Apa wahyu yang dibawa oleh Allah? Dari Allah oleh malaikat Jibril, saudara. Nabi Muhammad diperintahkan supaya jangan sholat di masjid tersebut. Kenapa? Karena ternyata masjid tersebut dibangun bukan untuk Allah, dibangun bukan untuk Islam, tapi dibangun untuk memecah belah pasukan umat Islam, dibangun untuk memata-matai umat Islam, dibangun, saudara, untuk menunggu daripada pasukan kafir, ibadallah. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Nabi dengar alasan dibangunnya masjid tersebut, Nabi langsung marah. Nabi kumpulkan sahabat-sahabatnya. Bagaimana sikap Nabi, saudara? Intaliku ila hadal masjidil zalimi ahluh fa'ahriquh. Hei sahabat-sahabatku, yuk rame-rame kita pergi ke masjid tersebut yang dalamnya orang-orang zalim, maka fa'ahriquh, bakar masjid tersebut. Saya mengatakan seperti ini bukan ngajarin jamaah bakar masjid, saudara. Akhirnya pulang dari Hall Habib Qasim, ada yang bakar masjid. Siapa yang ngajarin? Ustadz Hanif. Astagfirullah.